Adik-adik yang baik, kita berjumpa lagi melalui video pembelajaran ini. Semoga kalian semua tetap gembira dan sehat untuk belajar. Kita akan mengawali pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus itu, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang baik, pada materi sebelumnya kita telah sampai pada pemahaman bahwa Allah menganugerahkan kemampuan kepada manusia sebagai bekal untuk mengelola alam ciptaannya. Terhadap kemampuan yang sudah diberikan itu, manusia memiliki kewajiban untuk mengasah dan mengembangkannya. Manusia ditantang untuk bekerja keras demi mengembangkan kemampuan, demi mengasah keterampilan, supaya kelak bisa mempertanggungjawabkannya kepada Sang Pemberi. Ingat kisah talenta yang sudah kita dalami pada pembelajaran sebelumnya. Adik-adik yang baik, kesempatan ini kita akan mendalami tema kemampuanku terbatas. Memang manusia sudah diberikan kemampuan, tetapi kemampuan itu memiliki batasannya. Kemampuan yang dimiliki setiap individu manusia belum tentu dimiliki oleh individu lain. Jika ada kesamaan dalam kemampuan, barangkali perbedaannya terletak pada tingkat atau level keterampilan. Dengan kata lain, setiap manusia harus sampai pada kesadaran bahwa ada keterbatasan pada dirinya. Pengalaman akan keterbatasan kemampuan diri sesungguhnya merupakan saat yang berahmat, karena pengalaman ini akan membawa manusia pada sikap rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada Pencipta, serta selalu menghargai kehadiran sesamanya. Iman Kristiani mengajarkan bahwa pengalaman keterbatasan merupakan pengalaman yang tak dapat diingkari. Manusia adalah makhluk yang fana. Manusia makhluk yang terbatas. Keterbatasan manusia merupakan kenyataan yang melekat dalam kesempurnaan manusia sebagai ciptaan yang istimewa. Keterbatasan dalam bentuk apapun itu sesungguhnya menyiratkan sebuah panggilan kepada manusia untuk membangun relasi dengan sesama, untuk bekerja sama, dan untuk saling melengkapi. Tentunya dengan kehadiran sesama, manusia mempunyai kesempatan untuk mencapai kepenuhan diri melalui pengembangan diri bersama-sama dengan sesama. Adik-adik yang baik, mari kita perhatikan tayangan berikut ini.
Adik-adik yang baik, keterbatasan bila disikapi secara positif dapat menjadi peluang untuk berkembang. Ada yang cacat namun menjadi inspirasi. Bandingkan kisah dalam tayangan tadi. Ada yang kurang pinter dalam pelajaran tertentu, tetapi sukses menjadi pengusaha. Ada yang perlu menempuh perjalanan berkilo-kilometer jauhnya untuk ke sekolah, tetapi berhasil menjuarai Olimpiade Sains. Dan banyak sekali contoh yang dapat kita jumpai dalam kehidupan ini. Melampaui itu semua, keberanian untuk menerima keterbatasan adalah hal terutama. Dengan menerima keterbatasan, akan terbuka peluang untuk bekerja keras mengatasi keterbatasan. Semua orang mempunyai keterbatasan, dan pada saat tertentu akan menyadari keterbatasannya. Bahkan para murid Yesus pun punya pengalaman akan keterbatasan. Injil Markus menceritakan bagaimana para murid menyadari keterbatasan mereka. Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 menceritakan bahwa pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dengan menumpangi sebuah perahu, Yesus bersama murid-muridnya bertolak menyeberangi danau. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada taufan yang dahsyat mengamuk, membuat perahu yang ditumpangi mereka mulai penuh dengan air, karena air menyembur masuk ke dalam perahu itu. Memang waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Dikatakan Yesus tidur di sebuah tilam. Karena ketakutan, murid-murid membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Padahal kita tahu, murid-murid Yesus itu berlatar belakang nelayan. Sudah pasti mereka terbiasa dengan kehidupan air. Ya, paling kurang bisa berenang. Tetapi dalam situasi ini mereka mengalami ketakutan. Kita bisa membayangkan, pastinya amukan taufan pada waktu itu sangat dahsyat. Sehingga kalaupun bisa berenang, jika perahu tenggelam, kemungkinan selamat terlalu kecil. Yesus kemudian bangun, ia menghardik, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid yang ketakutan itu, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kisah yang menarik, bukan? Adik-adik yang baik, pada waktu para murid tadi menyadari bahwa mereka terancam akan binasa, artinya mereka sampai pada kesadaran akan keterbatasan mereka. Mereka mulai panik dan bingung, bahkan ketakutan. Dan rupanya, mereka kesal dengan Yesus yang hanya tidur. Seolah-olah tidak peduli dengan keselamatan mereka. Seolah-olah tidak peduli dengan nasib mereka. Hal ini nampak dari ungkapan mereka, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Adik-adik yang baik, apa yang dialami oleh para murid yang diceritakan dalam Injil tadi, juga sering kita alami. Ungkapan murid-murid yang ketakutan dan panik karena bahaya dan sadar akan keterbatasan mereka, berhadapan dengan kekuatan alam, jika diterjemahkan dalam kehidupan kita dapat menjadi ungkapan, "Tuhan, mengapa engkau tidak peduli dengan saya?
Mengapa saya tidak sepinter dia? Mengapa saya diciptakan dengan kekurangan ini? Mengapa wajah saya tidak setampan dia? Mengapa orang tua saya tidak kaya raya? Dan banyak pertanyaan lain yang menjadi ungkapan ketidakberdayaan. Kitab suci yang kita dengar kisahnya tadi memberi terang yang dapat membantu kita memilih jalan terbaik untuk menghadapi keterbatasan. Para murid tadi perginya kemana? Perginya kepada Yesus. Ketika menyadari bahwa mereka sudah sampai pada ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, mereka pergi mencari pertolongan kepada Yesus. Dan apakah Yesus tidak bertindak? Yesus bertindak. Mereka selamat. Lebih dari itu, keajaiban terjadi. Adik-adik yang baik, keterbatasan hanya bisa terlampaui dengan bantuan Tuhan. Tuhan hadir dalam diri sesama. Maka jangan sungkan meminta bantuan dari sesama ketika kita mengalami keterbatasan. Dan tentunya berharap sepenuhnya pada pertolongan Tuhan. Apapun cara yang akan Tuhan tetapkan demi menolong kita. Kisah Yesus meredakan angin ribut memberikan dua pesan penting bagi kita. Yang pertama, menguatkan keyakinan kita bahwa di balik keterbatasan yang kita miliki, kita dipanggil untuk saling membantu dan bekerja sama satu dengan yang lain, untuk saling mengembangkan dan saling menyempurnakan. Yang kedua, Allah mengajak kita manusia agar bila mana mengalami keterbatasan diri, kita harus mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati, yaitu Allah sendiri. Nah, adik-adik yang baik, sebagai tugas yang akan kalian kerjakan, carilah kisah sukses seorang tokoh yang meski dalam kekurangan dan keterbatasannya menghasilkan karya yang sangat berguna bagi orang lain. Sebagai pembanding, Anda bisa membaca kisah Braille, Louis Braille, yang menemukan sistem membaca bagi orang-orang buta, atau yang kita kenal huruf Braille. Adik-adik yang baik, sekian pembelajaran kita kali ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kemampuan yang sudah Engkau berikan dalam diri kami masing-masing. Kalaupun ada kekurangan dan keterbatasan dari kemampuan yang Engkau berikan itu, kami akan berusaha untuk mengasah dan mengembangkannya, dan kami akan berusaha meminta bantuan sesama demi pengembangan kemampuan dan bakat kami. Kami mohon, ya Bapa, semoga Engkau tetap menjaga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kita akan berjumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat Anda untuk belajar.